Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Joko Santoso, mahasiswa dalam jabatan angkatan kedua LPTK Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji kinerja pembelajaran daring bersama siswa-siswi kelas 10 akuntansi SMK Ibnu Sina Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore anak-anak Bapak semua. Gimana kabarnya? Sore. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Meskipun pembelajaran kita lewat daring, kita tetap harus semangat ya. Jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh, supaya kita tetap sehat. Sebelum pembelajaran dimulai, saya mohon Saudari Meliana untuk memimpin doa. Silakan Meliana pimpin doa dulu. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Meliana telah memimpin doa kali ini. Masih ada yang ingat pembelajaran minggu lalu apa yang kita pelajari? Biaya produksi. Sebelum kita masuk biaya produksi, apa yang pelajari kita? Masih ingat? Permintaan dan Penawaran. Harga keseimbangan. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari biaya produksi dan keuntungan. Yang sudah Bapak share linknya maupun bahan ajarnya kemarin. Apa sih manfaatnya belajar biaya produksi dan keuntungan itu? Nah, ada yang tahu? Apa manfaatnya? Saya Pak. Ya, silakan Rita. Supaya bisa menentukan harga untuk membuat suatu produk. Iya, bagus sekali ya Rita ya. Kita tujuannya untuk menghitung biaya produksi apa? Supaya bisa kita menentukan harga pokok barang yang akan kita jual. Dan ditambah lagi berapa persentase laba yang kita inginkan, ditambah dengan harga pokok penjualan, kita akan bisa merencanakan atau menaksirkan harga jual yang akan kita pakai. Oke. Untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari biaya produksi. Jenis-jenis biaya produksi. Laba, keuntungan atau keuntungan perusahaan. Oke, untuk memulai pembelajaran kali ini, Bapak akan tampilkan PowerPoint beserta video, baik video motivasi maupun video pembelajaran untuk mengingatkan kembali materi yang akan kita pelajari sebelum anak-anak Bapak melakukan diskusi. Perhatikan, Bapak tampilkan video dulu ya, video untuk motivasi. Terus ada informasi yang sangat-sangat menginspirasi saya. Larasati, lulus cum laude, indeks prestasi kumulatif 3. Sejak Rabu, di rumah orang tuanya di Sumur Jurang, Kecamatan Semarang. Sarjana di kampusnya Universitas Negeri Semarang. Sangat Sianto dan Siti Suswanti, ayahnya bekerja sebagai
Kondisi ekonomi orang tuanya yang pas-pasan tak melanjutkan tekad Firna untuk meraih gelar sarjana. Karena kecerdasannya, Firna akhirnya mendapatkan beasiswa di Universitas Negeri Semarang tahun 2012 lalu. Di sela-sela waktunya, sering membantu orang tuanya bekerja. Kan saya melihat usaha belajarnya anak saya, tapi kalau perasaan saya cara mencari nafkah, cari mas bantuan biaya untuk anak-anak saya, ya saya itu pasrah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Politik dengan IPK tinggi 4,77. Firna yang berusia 22 tahun bercita-cita ingin menjadi dosen atau politikus yang jujur. Firna juga berharap bisa mendapat beasiswa ke Singapura. Lanjut pasca sarjana nantinya atau master, sehingga saya dapat memperdalami ilmu politik. Untuk kedepannya akan dapat menjadi politikus yang beretika, jujur, dan santun. Nah, itulah sebagai motivasi kalian, sebagai motivasi anak-anak Bapak semua, gimana anak seorang pemulung bisa menjadi wisudawan terbaik atau mencapai cum laude. Itu jadi motivasi kita semua. Kenapa dia bisa, kita tidak bisa. Ya. Untuk mengingatkan kembali sebelum diskusi, Bapak akan tampilkan PowerPoint tentang materi pelajaran. Ya, tujuan dari pembelajaran ini adalah menerapkan langkah-langkah perhitungan biaya produksi dan keuntungan. KD yang ingin kita capai, menerapkan langkah-langkah menghitung biaya produksi dan keuntungan. KD keterampilannya menghitung biaya produksi dan keuntungan perusahaan dalam kegiatan usaha. Nah, ini kita melihat gambar ini, dengan melihat gambar ini kalian sudah bisa melihat ya apa-apa komponen biaya yang ada di dalamnya ini. Ya, pengertian biaya menurut para ahli. Biaya produksi merupakan biaya yang terjadi untuk menjadikan suatu produk jadi yang siap untuk dijual. Sedangkan untuk menurut Hansen dan Mowen, biaya produksi adalah biaya yang berkaitan dengan penyediaan jasa. Nah, untuk biaya produksi adalah biaya pengeluaran ekonomis yang harus dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang. Itu pengertian secara umum. Komponen-komponen biaya. Yang pertama, komponen biaya bahan meliputi biaya bahan yang langsung dengan produksi seperti bahan baku di dalam bahan setengah jadi dan bahan pembantu atau menolong. Yang kedua, komponen biaya gaji atau upah, yaitu upah mulai dari tenaga kuli hingga direktur. Sedangkan yang ketiga, komponen biaya overhead pabrik. Itu meliputi pengorbanan yang menunjang terselenggaranya produksi. Contohnya apa? Biaya pelatihan, biaya limbah, pajak, biaya listrik yang biasa digunakan dalam proses produksi. Ya, jenis-jenis biaya itu terdiri dari satu, biaya tetap. Biaya yang dalam periode tertentu jumlahnya tetap tidak tergantung dari jumlah produksi. Jadi meskipun produksinya itu banyak atau sedikit, biaya ini tetap seperti biasanya atau jumlahnya relatif tetap. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Itu biaya yang jumlahnya selalu berubah-ubah sesuai dengan perubahan kuantitas atau jumlah produksi yang dihasilkan. Jadi semakin besar kuantitas produksi, semakin besar pula biaya variabel yang dikeluarkan dan sebaliknya. Yang ketiga, biaya total atau total cost adalah jumlah keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Nah, cara menghitung laba perusahaan. Laba atau rugi sama dengan TR kurangi TC. TR itu apa, Pak? TR itu adalah total revenue atau seluruh pendapatan atau penghasilan dikurangi total cost atau total biaya yang kita keluarkan. Biaya yang mana itu, Pak? Biaya yang sudah kita hitung sebelumnya tadi ya. Ada macam-macam biaya tadi. Sehingga perusahaan akan mengalami 3 kemungkinan yang terjadi.
Yang pertama, perusahaan akan memperoleh laba bila penerimaannya lebih besar daripada biaya produksi. Yang kedua, perusahaan akan mengalami kerugian bila penerimaannya lebih kecil daripada biaya produksi. Sedangkan yang ketiga, perusahaan akan mengalami titik impas bila penerimaan sama dengan biaya produksi atau penerimaan sama dengan pengeluaran. Jadi titik impas itu di sini, jadi perusahaan itu tidak mendapat keuntungan dan tidak juga mengalami kerugian. Sampai di sini dulu PowerPoint. Yang selanjutnya, Bapak tampilkan dulu video pembelajaran. Assalamualaikum, halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali dengan channel Mengerti Ekonomi. Hari ini kita belajar tentang kegiatan ekonomi untuk produksi bagian yang ketiga. Ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah konsep biaya produksi, yang kedua adalah konsep penerimaan, yang ketiga adalah konsep laba maksimum. Materi ini tentu saja adalah materi kelas 10 semester 1. Dan juga nanti di materi ini akan ditambahi soal yang tidak tanggung-tanggung. Ini saya ambil dari soal tipe SBMPTN. Makanya ini penting banget ya, simak sampai akhir. Oke, kita mulai. Untuk yang pertama adalah biaya produksi. Konsep biaya produksi ini bisa diartikan adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Jadi bisa dikatakan adalah sejumlah uang yang nanti akan dipakai untuk membeli sumber daya alam, untuk membayar tenaga kerja, untuk membayar skill atau keberhasilan yang dimiliki oleh seorang pengusaha ya, dan juga adalah untuk membayar barang-barang modal. Konsep biaya produksi ini nanti ada istilah biaya eksplisit dan juga biaya implisit. Nah, apa perbedaan antara biaya eksplisit dan biaya implisit? Kita masuk kepada konsep produksi dalam jangka pendek. Oke, untuk biaya produksi dalam jangka pendek itu nanti diartikan sebagai skala produksi jangka pendek itu apabila dalam produksi itu sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Artinya dalam produksi tersebut itu terdapat input tetap dan input variabel. Ya, kalimatnya adalah sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya, berarti ada faktor produksi lain bisa ditambah, kan gitu maksudnya. Ya, berarti ini artinya apa? Ada 2 input, yang satunya input tetap ya, yang tidak mungkin ditambah, yang satunya adalah input variabel yang bisa ditambah atau bisa berubah-ubah. Ya, maka nanti ada di dalam konsep skala produksi jangka pendek itu nanti ada biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada unit yang diproduksi. Ya, contoh biaya sewa, biaya asuransi, biaya penyusutan, ya, biaya penyusutan aktiva tetap maksudnya ya. Kemudian biaya variabel, ini adalah biaya yang besarnya tergantung pada unit yang diproduksi. Berarti ini berubah-ubah. Contoh biaya bahan baku, bahan penolong, biaya tenaga kerja, biaya penggunaan air listrik dan telepon, kan gitu. Ya, contoh misalnya demikian ya. Ada orang nyewa untuk jual apa ini? Iya, bubur kacang hijau itu ya. Nah, itu kalau biaya sewa kios termasuk biaya tetap. Kenapa? Dia tidak mengikuti jumlah produksinya. Misalnya sewa setahun misalnya 5 juta. Entah dalam setahun itu dia mau menghasilkan 100 unit barang, 200 unit barang, atau bahkan tidak memproduksi sama sekali, itu biaya sewanya tetap 5 juta. Contohnya demikian. Ya, maka apa? Tidak mengikuti jumlah yang diproduksi. Sedangkan biaya variabel itu beda. Kalau biaya variabel mengikuti apa? Jumlah unit yang diproduksi. Ya, kalau semakin banyak unit produksinya berarti artinya apa? Biaya variabelnya juga semakin banyak. Contoh biaya bahan baku. Ya, misalnya di warung apa bubur kacang hijau atau ya warung mie ini ya. Nah, warung mie ini kan ya contoh bahan baku mie apa? Variabel bahan baku kan. Kalau produksi 1 mangkok ya cuman 1 bungkus mie, ya 10 mangkok ya 10 bungkus. Berarti itu mengikuti biaya variabel. Contoh biaya bahan baku termasuk biaya variabel. Oke, kita lanjut kepada berbagai konsep ya, biaya produksi jangka pendek. Yang pertama tadi kamu sudah paham tentang biaya tetap sama biaya variabel. Jadi biaya total atau total cost itu adalah penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Maka dirumuskan TC atau total cost adalah TFC plus TVC ya, total fixed cost ditambah total variable cost. Ya, atau kalau ada yang menulis tanpa total atau tanpa T juga boleh.
Ya, TC sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Ini artinya berarti biaya variabelnya cuma satu, biaya tetapnya juga cuma satu. Kalau misalnya biaya variabel banyak, nanti tulisnya TVC ya, biaya variabel 1, ya variabel 2, ya biaya tetap 1, biaya tetap 2 kayak gitu. Atau kalau berbentuk fungsi nanti kayak gini. TC sama dengan A plus BI. Contoh misalnya TC sama dengan 400 plus 4i. TC sama dengan 400 plus 4i plus 5i kuadrat. Nah, ini untuk 400 ini nanti disebut dengan fixed cost, biaya tetap. Kenapa? Dia tidak mengikuti hi-nya. Berapapun hi-nya, dia tetap berapa 400. Maka dikatakan biaya tetap, tidak terpengaruh oleh hi yang diproduksi. 4hi biaya variabel, ya. Kenapa? Ada variabel hi-nya, ya, mengikuti hi besarnya. Kemudian yang sebelah kanan juga sama, 400 adalah biaya tetap, sedangkan 4hi plus 5hi kuadrat adalah biaya variabel. Untuk gambar kurvanya adalah sebagai berikut. Untuk biaya tetap itu nanti adalah lurus horizontal ya. Ya, artinya berapapun hi yang diproduksi semakin ke kanan kan semakin banyak ya, biayanya adalah sama. Contoh tadi biaya sewa 5 juta ya. Ya, dalam setahun tidak menghasilkan bubur kacang hijau ya, berapa mangkok pun ya. Ini berarti biayanya tetap sewa tetap sama 5 juta. Menjual atau menghasilkan 100 mangkok atau 1000 mangkok biayanya sama 5 juta. Kemudian yang kedua adalah biaya variabel atau variable cost. Ini adalah berasal dari titik 0 ya, titik O ya. Ini adalah mengikuti jumlah produksi. Tidak berproduksi berarti tidak ada biaya variabelnya. Memproduksi berarti semakin banyak, maka biaya variabelnya juga semakin banyak. Total cost itu nanti tidak dimulai dari titik 0,0, dia mulai dari titik 0 di fixed cost ini ya. Tapi peningkatannya mengikuti variable cost ya. Meskipun tidak berproduksi, ini sudah ada biayanya, yaitu biaya fixed cost itu sendiri kan. Maka total cost, di dalam total cost kan ada fixed cost kan gitu. Kalau seandainya belum berproduksi, maka besarnya fixed cost ya itu adalah besarnya total cost itu sendiri. Tapi peningkatannya mengikuti variable cost-nya. Nah, pertanyaannya apakah pasti bentuknya lurus kayak gini? Jadi ini sebenarnya tidak mesti lurus ya, mengikuti trennya sebenarnya. Nah, kalau nanti misalnya dibantu dalam ilmu matematika, kalau misalnya fungsinya linear memang lurus. Ya, kalau fungsinya pangkat ya, pangkat kuadrat misalnya, itu non linear ya, maka tidak lurus. Ini adalah konsep dari biaya total. Kemudian kita masuk kepada konsep yang kedua dan yang ketiga tentang biaya tetap rata-rata dan biaya variabel rata-rata. Biaya tetap rata-rata atau average fixed cost nanti disingkat AFC. Biaya variabel rata-rata average variable cost disingkat AVC. Rumusnya adalah untuk AFC sama dengan TFC per hi, sedangkan AVC sama dengan TVC per hi. Kemudian yang keempat ada biaya rata-rata atau average cost disingkat AC. AC dirumuskan adalah TC per hi, atau bisa juga AC sama dengan AFC ditambah AVC. Kenapa kok bisa AC sama dengan AFC ditambah AVC? Kamu masih ingat bahwa TC kan rumusnya FC plus VC ya. Kalau seandainya dibagi hi, itu nanti kalau kiri bagi hi, kanan juga dibagi hi semua kan. TC dibagi hi namanya adalah AC ya. FC dibagi hi namanya adalah AFC. VC dibagi hi namanya adalah AVC ya. Berarti bisa juga adalah AC selain TC per Q adalah sama dengan AFC ditambah AVC. Kemudian yang kelima ada marginal cost, yaitu tambahan biaya akibat bertambahnya satu unit barang diproduksi. Rumus dari MC adalah delta TC per delta Hi ya. Delta TC itu artinya tambahan biaya ya, akibat ya bertambahnya satu unit barang diproduksi. Delta Hi itu artinya bertambahnya satu unit barang diproduksi. Atau MC bisa juga sama dengan TC aksen. Ini adalah fungsi turunan atau fungsi diferensial dari TC. Nah, fungsi diferensial itu kayak apa? Nanti kita lihat contoh soalnya ya. Oke, untuk gambar kurvanya adalah, untuk yang pertama ada AFC, average fixed cost. Itu adalah menurun dari kiri atas kanan bawah, dan ini kemudian semakin kecil. Kenapa bisa demikian? Ini kan asalnya dari rumus ini kan gitu. AFC kan sama dengan TFC per Hi. Ya, kalau Hi itu ke kanan kan semakin banyak. Sedangkan FC ya itu kan tetap terus gitu kan ya. Kalau misalnya pembilangnya tetap ya, penyebutnya hi kalau yang bawah maksudnya ya, semakin kanan semakin banyak kan hasilnya kan semakin sedikit ya. Itu kenapa AFC itu adalah semakin menurun. Kemudian ada kurva AVC dan kurva AC ya, ada juga kurva MC. Kalau secara rumus kan AC sama dengan AFC ditambah AVC. AC kan posisinya paling tinggi ya dibanding AFC sama AVC. Kalau AFC yang paling bawah, maka atasnya adalah pasti AVC ya. Setelah itu adalah baru AC, average cost ya. Kemudian kurva MC ini nanti memotong ya AVC dan AC di titik
minimum. Ya, untuk kurva MC yang berasal dari AVC minimum dari sini ya, titik ini ya, ke atas itu nanti merupakan kurva penawarannya. Nanti akan dijelaskan kenapa kok bisa kayak gitu. Ya, kemudian ciri-cirinya mari kita lihat ya, kurva AC, AVC dan MC nanti berbentuk huruf U ya, MC, AVC dan AC. Kurva AC melereng dari kiri atas ke kanan bawah, ini ya, tidak akan pernah naik. Kurva MC itu memotong AC dan AVC di titik minimum ya. Terus yang terakhir adalah titik di sini MC sama dengan AC. Ya, ini merupakan konsep efisiensi produksi ya, atau economies of scale. Ya, ini adalah konsep untuk biaya. Dan kita lanjutkan kepada konsep laba maksimum. Yang pertama ada fungsi laba rugi terlebih dahulu. Fungsi laba rugi itu dirumuskan berarti apa? TR dikurangi TC. Ya, total penerimaan dikurangi total biaya. Ya, total revenue kan uang diterima atau dari hasil penjualan, total biaya adalah biaya untuk menghasilkan barang tersebut. Nah, kalau TR lebih besar daripada TC namanya laba. Kalau TC-nya lebih besar daripada TR, ya, atau TR lebih kecil dari TC namanya rugi. TR sama dengan TC namanya break even point. Ini adalah impas, tidak laba atau tidak rugi ya. Nah, kemudian ada konsep laba maksimum. Laba maksimum itu tercapai apabila H atau unit yang diproduksi itu dalam kondisi MR sama dengan MC ya. Oke, gambar Coopernya adalah kayak gini. Untuk yang pertama, ini nanti penerimaan produsen itu bermacam-macam ya. Ada nanti kondisi P1 ya. P1 ini posisi P-nya, harganya itu di atasnya ada AC ya. AC-nya di sini. Nah, P1 ini adalah P-nya lebih besar dibanding dengan AC. Ini namanya laba. Nah, kenapa kok bisa dikatakan laba? Katanya laba itu kan TR lebih besar dibanding TC. Namanya laba, gitu kan? Nah, kalau ini nanti namanya konsep laba total. Kalau ini nanti namanya konsep laba per unit, ya. Jadi harga per satu unit barang. Ya, kalau harga per satu unit barang itu lebih tinggi dari biaya rata-rata per unitnya, itu kan nanti namanya laba. Ya, harga jual per unitnya 100 ya, biaya rata-rata per unitnya 50 ya, itu kan laba tuh. Nah, kalau ini kan berarti konsep total, laba total. Soalnya kalau ini dibagi H, TR dibagi H, itu namanya AR atau P. Nah, TC dibagi H namanya AC, sama aja. Nah, kalau ini konsep laba total. Nah, posisi P1 ini bagus sekali ya, posisi labanya laba supernormal ya. Kemudian posisi P2. Posisi P2 itu adalah P-nya sama dengan AC. Nah, ini titik AC minimum di sini ya. Nah, ini namanya laba normal atau laba nol atau sebenarnya BEP ya, break even point ya, atau ada istilahnya laba normal atau laba nol. Kemudian posisi P3 itu P-nya di bawah AC di sini kan gitu. Ini berarti dia rugi ya, tetapi tetap berproduksi. Nah, kenapa kok tetap berproduksi? Karena harga yang diterima itu masih di atas AVC. Jadi hasil penjualan itu masih melebihi biaya variabel. Nah, tapi kelebihan tersebut ya belum bisa menutupi biaya tetapnya. Nah, itu posisi P3, jadi rugi tapi tetap berproduksi. Kemudian posisi P4. Posisi P4 ini adalah P-nya di bawah AC, jelas sama, yaitu rugi. Ya, tapi posisi P-nya ini ada titik ya, AVC sama dengan AVC atau MC sama dengan apa? AVC. Ini berarti bisa diartikan bahwa dia adalah berhenti berproduksi. Ya, berarti tidak melanjutkan produksi, tapi dia berhenti berproduksi. Tapi dia juga belum tutup usaha. Ini titik di mana dia, kalau boleh saya menggunakan istilah, adalah apa? Hidup segan mati tak mau ya. Dinamakan shutdown point. Kalau ibaratnya Anda istilahnya di komputer itu ya, shutdown itu kan di mana titik di mana belum mati tapi bisa mungkin juga melanjutkan. Kemudian posisi P5 adalah posisinya adalah di bawah AC, pasti juga rugi ya. Dan karena ini P-nya di bawah AVC, ini adalah titik di mana dia menutup usaha. Oke, untuk yang kedua. Untuk fungsi TR tadi sudah ketemu ya. Fungsi TR sudah ketemu ya. Oke, untuk konsep laba maksimum itu dirumuskan MR sama dengan MC. Ya, MR sama dengan MC. Di mana MR itu berasal dari TR aksen, MC dari TC aksen. Ya, berarti mau nggak mau kalau nyari MR harus nyari TR. Tadi kan TR sudah ada. Ya, TR sudah ada, yaitu fungsi TR adalah 170Q min 10Q kuadrat. Nah, ini kalau diturunkan nanti jadinya begini ya. Fungsi MR itu sama dengan 170 min 20Q. Kok bisa demikian? Bagaimana? 170Q diturunkan Q-nya hilang. Jadi 170 ya. Min 10Q kuadrat ini pangkatnya 2 dikalikan koefisien. Ya, berarti 2 kali min 10 jadinya min 20. Pangkatnya ini nanti dikurangi 1 ya. Berarti 2 kurangi 1 kan 1, berarti Q pangkat 1 atau hilang. Ya, jadi MR sama dengan 170 min 20Q. Kemudian fungsi TC. Nah, TC 5Q kuadrat tadi sudah ada ya, plus 20Q plus 180.
Kalau diturunkan berarti ini 2 pangkatnya kali koefisiennya kali 5. Ya, berarti nanti 10 kan gitu. Terus Hi pangkat 2, ini pangkatnya kurang 1, berarti 2 pangkat 1, 1. Ya, berarti nanti jadi 10 Hi. Ya. Nah, ini jadi 10 Hi kan ini. Kemudian 20 Hi, Hi-nya hilang, jadi 20. Ya. 180 nggak ada koefisien, nggak ada variabel Hi maksud saya, berarti hilang 0. Ya, jadi nanti diturunkan fungsi TC 5Hi kuadrat plus 20Hi plus 180, MC sama dengan 10Hi plus 20. Nah, kemudian kita cari ya besarnya unit produksi Hi-nya dalam kondisi MR sama dengan MC. Ya, MR tadi 170 min 20Hi sama dengan 10Hi plus 20. Ya, terus dipindahkan yang 20Hi menjadi positif ke kanan, ya 10Hi dan 20Hi jadi 30Hi. 170, 20, ini pindah ruas ya, jadi negatif 20. Sama dengan 150, ya sama dengan 30 Hi. Hi saja adalah 5 unit. Jadi kalau ingin laba maksimum, produksinya adalah 5 unit. Nah, kalau besarnya laba maksimum sendiri bagaimana? Ya kita masukkan ke persamaan TR dikurangi TC. Ya, TR tadi sudah 170 Hi, min 10 Hi kuadrat, ya min TC-nya 5 Hi kuadrat plus 20 Hi plus 180. Nah, sekarang Hi-nya kita masukkan angka 5 karena kondisi laba maksimum yang diinginkan. Ya, kita substitusikan ke sini jadi 5 semua ya. Ini saya hitung. Nah, ini 170. Oke, ini 110 dikali 5 850. Ya, ini 5 pangkat 2 itu 25 kali 10 250 dikurangi 5 pangkat 2 25 kali 5 125 ya, ditambah 25 100 plus 180. Ini jadinya adalah 600 nanti ya, dikurangi dengan 405. Ketemunya adalah labanya 195. Ini adalah laba maksimumnya. Sampai di sini dulu. Silahkan anak-anak Bapak untuk membahas dari PowerPoint dan video yang Bapak tayangkan maupun yang Bapak sudah share sebelumnya. Silahkan diskusikan dengan teman kalian. Bapak beri waktu 15 menit. Silahkan untuk berdiskusi. Waktu diskusi selesai. Silahkan dari kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan hasil diskusi. Saya, Pak. Ya, Sukma Dwika. Dari kelompok mana, Sukma? Dari kelompok 6. Ya, Sukma silakan. Sukma untuk mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi dari kelompoknya Sukma. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Dwika. Saya perwakilan dari kelompok 6. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang biaya produksi dan keuntungan. Biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran ekonomis yang harus dikeluarkan. Memproduksi suatu barang, produsen akan memproduksi barang jika biaya lebih rendah dari harga pasar. Sebaliknya, bila biaya produksi naik dan harga pasar tetap, produsen akan mengurangi produksinya. Biaya produksi memiliki 3 komponen pembentuk, yaitu biaya bahan, biaya gaji, dan biaya overhead pabrik atau BOP. Biaya produksi dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya harga bahan baku yang digunakan, jumlah bahan baku yang digunakan, jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, dan pajak. Biaya produksi secara garis besar terdiri atas biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang jumlahnya tidak tergantung pada kuantitas produksi. Contohnya, biaya gaji pimpinan, biaya sewa tempat perusahaan, dan penyusutan aktiva tetap. 2. Biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kuantitas atau jumlah produksi yang dihasilkan. Semakin besar kuantitas produksi, semakin besar pula biaya variabel yang dikeluarkan, dan sebaliknya. Contohnya, biaya bahan mentah, bahan pembantu, dan upah karyawan. 3. Biaya total atau total cost
adalah jumlah keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Besaran biaya total atau TC dapat dihitung dengan TC sama dengan FC ditambah FC atau TC sama dengan TFC ditambah TVC. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan akan mengalami 3 kemungkinan yang terjadi, yaitu memperoleh laba, mengalami kerugian, atau titik impas break-even point. Memperoleh laba bila penerimaan lebih besar dari biaya produksi, mengalami kerugian bila penerimaan lebih kecil dari biaya produksi, mengalami titik impas bila penerimaan sama besarnya dengan biaya produksi. Atau bisa dihitung dengan L sama dengan TR dikurang TC, di mana TR adalah total revenue atau penerimaan total, TC adalah total cost atau biaya total. Hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sukma yang mewakili kelompok 6 sudah mempresentasikan dari pembelajaran ini. Mungkin dari kelompok lain atau dari siapa yang mau bertanya atau menambahkan dari yang dipresentasikan Sukma, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Rita mau menanggapi dari kelompoknya Sukma, silakan. Pertanyaan kan, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin memberikan pertanyaan. Faktor apa sajakah yang mendapatkan manfaat dari penggunaan konsep break-even point? Dan pertanyaan saya. Oke, terima kasih Rita sudah memberi pertanyaan kepada kelompoknya Sukma. Silakan kelompoknya Sukma menjawab pertanyaannya dari kelompoknya Rita, atau ada kelompok lain yang mau menjawab atau membantu jawaban dari Sukma. Silakan. Ya, Meliana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Meliana dari warahmatullahi wabarakatuh. Faktor yang mendapatkan keuntungan yaitu perencanaan penjualan atau produksi, perencanaan harga jual normal, perencanaan metode produksi, dan titik tutup pabrik. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa ya, bagus ya jawabannya Meliana. Ada mungkin dari kelompok lain yang menambahkan? Kelompoknya Meliana, silakan. Oke. Dari pembelajaran kali ini, untuk anak-anak Bapak, siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kali ini? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Rita untuk menyimpulkan dari materi yang kita pelajari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Febriani dari kelompok 5 ingin membacakan rangkuman dari pembelajaran hari ini. Biaya produksi adalah semua pengeluaran ekonomis yang harus dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang. Biaya produksi memiliki 3 komponen pembentuk, yaitu biaya bahan, biaya gaji, dan biaya overhead pabrik atau BOP. Biaya produksi dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya harga bahan baku yang digunakan, jumlah bahan baku yang digunakan, jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, dan pajak. Biaya produksi secara garis besar terdiri atas biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total.
Ketiga kemungkinan ini dirumuskan sebagai berikut. L sama dengan TR dikurang TC. L yaitu mewakili laba, TR yaitu total revenue atau penerima total, TC sama dengan total cost atau biaya total. Sekian rangkuman pembelajaran hari ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Rita sudah menyimpulkan dari materi ini, sungguh luar biasa ya, sangat lengkap sekali bahwa biaya produksi itu biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan barang dan jasa yang akan kita keluarkan atau yang akan kita produksi. Sedangkan macam-macam biaya sendiri, ada biaya tetap yang jumlahnya relatif tetap meskipun kita mau produksi banyak ataupun sedikit. Sedangkan biaya variabel itu biaya yang dikeluarkan berdasarkan banyak atau sedikitnya yang kita produksi. Sedangkan total biaya merupakan biaya tetap ditambah biaya variabel. Untuk menghitung keuntungan suatu perusahaan, benar tadi apa yang dikatakan Rita, bahwa jika suatu perusahaan itu mengalami keuntungan atau laba, maka penerimaannya itu lebih besar daripada biaya. Dan begitu sebaliknya, kalau mengalami kerugian apabila biayanya atau pengeluarannya lebih besar daripada penerimaan atau total revenue. Sedangkan titik impasnya apabila penerimaan sama dengan pengeluaran. Itu yang mungkin Rita tadi yang belum sempat ditambahkan ya Bapak, tambahkan sedikit itu ya, bahwa titik impasnya itu kalau penerimaan sama dengan pengeluaran. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada Rita yang telah menyimpulkan materi ini. Untuk mengukur kemampuan anak-anak Bapak sampai di mana, kalian buka Edmodo, sudah Bapak share soal-soal. Silakan kalian kerjakan. Dan kalau sudah, silakan kirim sampai nanti malam. Terima kasih. Sebelum pembelajaran kita tutup, saya minta kepada Rita untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rita telah memimpin doa kali ini. Untuk pembelajaran minggu depan, kalian pelajari tentang macam-macam pasar. Dan tetap semangat, meskipun pembelajaran kita lewat daring, jaga kesehatan, jaga imun tubuh supaya kita tetap sehat. Semangat terus. Bapak doakan dari sini tetap kalian selalu sehat supaya kalian tetap bisa belajar dengan baik. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.